Nanti kita lihat di source code-nya. Nah, yang pertama di sini teman-teman, kita buat source code untuk studi kasus ini. Jadi kita diminta untuk mencetak buatlah program yang dapat menampilkan 10 hello di layar. Gunakan notasi while untuk melakukan pengulangan. Jadi kita akan buat, saya sudah punya programnya, main CPP. Saya akan hapus, ini tadi saya coba untuk latihan. Oke teman-teman, oke, saya punya integer i, kemudian saya mau lakukan perulangan pakai while, ya, seperti ini. Oke, while seperti itu. Kita mau cetak cout hello, ya, cout hello. Integer i, kemudian i sama dengan 1. Nah, while-nya kita isi i berapa tadi kita disuruh buat? Sebanyak 10 kali. Kalau kita mulai dari 0, tadi kita mulai dari 1, maka kita buat i kurang dari sama dengan 10 atau 10, atau bisa juga kita buat seperti ini, i kurang dari sama dengan i kurang dari 11. Jadi silakan teman-teman pilih mau pakai yang mana. Yang intinya adalah kita diminta untuk mencetak hello sebanyak 10 kali. Oke, kita coba run. Hasilnya sudah benar. Ya, tercetak hello banyak sekali, tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena saya belum menambahkan itu yang namanya next element. Nah, next element ini penting. Jadi kalau teman-teman lupa bikin next element i++ ini, programnya tidak akan pernah berhenti. Nah, untuk meletakkan hello selanjutnya di bawah, kita butuh end line, kita butuh enter. Kita coba running. Nah, kita punya hello sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, susah hitungnya. Kita tambah cetak aja i-nya. Nah, kita kasih spasi. Ya, ada jarak antara i dengan hello. Ya, kita punya 10 hello. Oke. Kita punya 10 hello, selesai teman-teman. Kemudian itu yang pertama, studi kasus yang pertama. Kita punya 10 hello. Ini jawabannya sudah ada di sini. Kalau teman-teman mau coba langsung buat, boleh juga pakai ini. Kemudian perulangan akan terus dijalankan jika kondisi perulangan masih bernilai true, masih memenuhi batas yang ditentukan, ya. Jadi dia berhenti ketika i-nya sama dengan berapa? 11. Ketika i sama dengan 11, dia keluar, dia terminasi, maka yang tercetak hanya ada 10 hello saja. Nah, bagaimana kalau i-nya yang sama dengan 1 kita ganti menjadi i sama dengan 15? Apakah ada hello yang muncul di layar? Nah, nanti kita coba. Ada nggak kira-kira ya? Oke, kita coba ganti i-nya sama dengan, bukan sama dengan 1, tapi sama dengan 15. Kita coba cetak, running. Hasilnya seperti apa? Nah, tidak ada hasilnya. 0, nggak muncul. Kenapa? Karena ketika i sama dengan 15 kemudian ditanya apakah i kurang dari sama dengan 10, tidak. Nilainya langsung false, nggak true. Ketika false, dia langsung keluar ke bawah, return 0, program berhenti. Nah, ini jawabannya sudah ada di sini. Kenapa? Pengulangan while berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong. Nah, ini yang terjadi karena dia elemen pertamanya langsung false nilainya. Oke, ini studi kasus yang kedua. Kita diminta untuk membuat program menghitung angka. Seperti apa programnya? Program yang diminta adalah kita diminta membuat program yang dapat menghitung jumlah angka dari 1 hingga n. Dari 1 hingga n. Gunakan notasi while untuk melakukan pengulangan. Oke. Kemudian misal n diinputkan sama dengan 3, itu hasilnya seperti ini. Jadi n ini inputan dari user. Nah, artinya kita harus bikin cin, gitu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi
Ini kita punya variabel n, kita juga pakai variabel i, kita juga pakai variabel satu lagi untuk menjumlahkan ini. Nah, kalau di sini kita pakai variabel sum. Tapi saya mau coba buat pakai variabel jumlah. I, kemudian kita butuh n ya variabelnya, kita juga butuh variabel jumlah. Seperti itu. I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan 1 saja. Kemudian saya juga mau berikan nilai inisialisasi jumlah sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Kemudian kita mau masukkan out. Kenapa out, Pak? Ya, saya mau kasih keterangan. Mau kasih keterangan supaya user tahu dia harus melakukan apa. Jadi saya kasih keterangan masukkan jumlah i yang akan dihitung. Oke, pakai titik 2 itu. Baru di sini saya sein kan apa sein-nya? N. Baik. Sein n. Supaya teman-teman lebih jelas, sein-nya saya letakkan di bawah. While i kurang dari sama dengan n, dia berhentinya di n. Jadi berapapun n ini yang dimasukkan, dia akan berhentinya di situ. Itu akan menjadi batasnya. Jadi kalau n-nya nanti yang diinputkan 5, maka dia akan dimulai dari 1 sampai 5 karena kurang dari sama dengan. Saya akan cetak i-nya. Nah, kita butuh cetak i pakai n line. Kemudian saya mau bikin variabel jumlah yang akan menghitung jumlah dari n tersebut, dari i yang kita punya. Jadi di sini pakai jumlah plus i. Nah, seperti ini. I plus plus ini juga bisa kita bikin seperti ini, i ditambah 1. Oke, seperti ini. Kita coba running. Hasilnya apa? Oke, di sini masih ada yang salah. Mana yang salah? Ya, lupa bikin ini. Oke. Masukkan jumlahnya. Saya kan tadi contohnya 3 gitu ya. 1, 2, 3 loh, Pak, kok nggak ada jumlahnya? Oh ya, betul. Kenapa? Padahal kita sudah punya jumlah karena belum dicetak. Nah, kita mau cetak jumlahnya. Jumlah. Kalau mau lebih rapi, kita tambahkan kalimat jumlah sama dengan gitu ya. Seperti ini. Nah, coba kita running. Kita running. Hasilnya adalah silakan 3. Nah, jumlah sama dengan 6. Sudah benar programnya. Saya akan nanti teman-teman kalau mau lakukan di rumah, video ini di pause saja, kemudian nanti teman-teman coba di rumah. Boleh pakai ini, boleh juga pakai yang di sini. Nah, ada catatannya. Di sini alternatif ekspresinya, kalau saya tadi bikin seperti ini, pakai jumlah sama dengan jumlah ditambah i gitu ya, kemudian i sama dengan i ditambah 1. Nah, kalau di sini kita juga bisa pakai jumlah plus sama dengan i atau pakai i plus plus, sama aja. Tinggal teman-teman nanti mau pakai yang mana, mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Ingat, itu dilakukan hanya di badan pengulangan, atau sebenarnya sama aja mau dimanapun letaknya. Ini fungsinya sama, sum plus i sama dengan i atau sum sama dengan sum plus i gitu ya.